Sini Pak. Yakin Pak Joko. Oke, Silakan. dari Pak Erik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik. Silakan Pak Erik masuk ke dalam Pak Erik. Selamat sore. Sibuk kayaknya ini Pak. Sedang apa ini Pak? Ya katanya perjanjian kemarin kita mau bahas kurikulum. Jadi persiapan nih Pak Erik. Tapi Oh iya. kok wajah-wajah Pak Erik tuh agak cemberut gitu ya Pak Erik? Nah apa nih? Iya Pak. Ini kebetulan ada masalah sebenarnya. Cuma apa perlu saya ceritakan ya? Wah bentar Pak Erik. Jangan dulu cerita nih. Nih ada minum. Duduk dulu, minum dulu Pak Erik. Sebelum cerita masalah duduk dulu. Jadi biar tenang dulu. Alhamdulillah. Kemudian. Oke, silakan Pak Erik minum Ya. dulu Pak Erik. Baru kita lanjut. Kalau mau curhat panjang lebar silahkan. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Minumnya sudah lega juga ini. Nah, gimana sekarang kalau sudah minum? Saya rasa Pak Erik sudah plong kan? Silakan nih. Supaya raut muka Pak Erik jadi fresh lagi, nggak ada rasa cemberut seperti itu. Kan kita mau bahas kurikulum setelah ini. Silakan Pak Erik. Ada masalah apa nih? Iya. Kita ke yang ringan dulu ya Pak. Oke deh, apa nih? Penasaran saya. Jadi begini Pak. Kebetulan di kelas yang saya ampu ini ada satu siswa yang pada setiap hari Sabtu itu jarang masuk sekolah. Kalau satu bulan tuh hampir 3 kali itu tidak masuk sekolah setiap hari Sabtu Pak. Tiap hari Sabtu. Tapi Oke. yang lainnya masuk sekolah seperti biasa. Setiap hari Sabtu tidak masuk sekolah Pak. Oke. Satu orang itu ya Pak Erik ya? Iya, satu orang Pak. Berry namanya Pak. Dia saya perhatikan di absensi setiap hari Sabtu dia tidak masuk sekolah. Bentar Pak Erik. Dia kan tiap hari Sabtu nih. Sebelum ke siswa tersebut ini, kira-kira selama kelas berapa dia Pak Erik? Kelas 7, 8, 9? Dia kelas 4 Pak. Oh, kelas 4 Dia kelas SD. Maaf Pak Erik. Iya, kelas Bapak Erik ngajar di SD ya, saya lupa ya Allah. Oh, jadi ini Pak Erik, gimana ya? Maksud saya itu selama ini kelas 3-nya, kelas 2, kelas 1 apakah sama seperti itu? Apa mungkin pas wali kelasnya Pak Erik dia jadi males tiap hari Sabtu atau gimana? Enggak ya? Pertama saya mikirnya seperti itu. Ini kok kenapa ya? Tahun ajaran baru berjalan 2 bulan, tapi Berry ini tiap hari Sabtu jarang masuk. Kemudian saya tanya ke guru yang sebelumnya, ke guru kelas 3. Jadi kasusnya juga sama. Ketika hari Sabtu dia juga jarang masuk gitu. Dia ini Pak 3 bersaudara. Jadi ada mbaknya, ada ayunya itu kembar. Kasusnya juga sama. Dia jarang masuk, tapi lebih yang lebih parah nih Berry yang jarang masuk. Kalau mbaknya itu juga masuk Sabtu kadang-kadang. Kalau Berry-nya ini hampir dipastikan 1 bulan tuh kalau hari Sabtu itu jarang sekali masuk. Oke Pak Erik. Pak Erik bentar ya. Berarti selama tahun-tahun belakang si Berry, benar kan Berry tadi sudah tidak masuk. Itu dari guru-guru yang belakang itu bagaimana? Didiamkan saja atau bagaimana Pak Erik? Lantas nanti Pak Erik, halo? Ya Pak Erik. Kalau yang sebelumnya mungkin karena hari-hari lainnya dia tetap masuk Pak. Cuma hari Sabtu saja yang dia tidak masuk. Mereka cuma menegur saja. Tapi belakangan saya cari tahu Pak, kenapa dia tidak masuk pada hari Sabtu, karena di sini tuh kan hari Minggu tuh kalangan Pak. Nah hari Sabtunya tuh ngakit karena orang tuanya kebetulan di kebun karet. Jadi hari Sabtu itu nggak ada orang yang antar sekolah Pak untuk Berry itu, karena dia ya ini piatu, nggak ada ibu Pak, nggak ada Pak. Dan jadi ketika hari Sabtu nggak ada yang nganter ke sekolah, dia nggak masuk.
Jadi selama ini Pak Erik sudah cari tahu nih, berarti memang permasalahannya itu tidak ada yang mengantar begitu ya Pak Erik ya. Untuk Ya, kedepannya nih, kalau sudah tahu rencana Pak Erik bagaimana nih? Kan Pak Erik sudah tahu tidak ada kendaraan mungkin kan tiap hari Sabtu. Kalau hari lain berarti ada ya. Nah, tiap hari Sabtu tidak ada. Terus ya. bagaimana rencana Pak Erik selanjutnya nih? Kalau rencana yang pertama saya itu berkunjung ke rumahnya, Pak. Sebenarnya itu Berkunjung ke rumah. Oke, oke. apa benar sih masalahnya, kendalanya cuma gara-gara motor. Karena kebetulan saya tahu bapaknya ngangkit itu cerita dari ayunya, dari mbaknya, bahwa kalau Sabtu itu tidak bisa nganter. Sementara mbaknya apa namanya ikut sama ayu-ayu yang SMP itu yang pertama. Jadi saya pengen cari tahu dulu ke rumahnya, latar belakangnya bagaimana, apa benar gara-gara hal tersebut dia tidak bisa berangkat ke sekolah. Iya, betul, Terus betul. yang kedua mungkin setelah tahu masalahnya dan saya coba cari solusinya, yaitu tadi Pak, mungkin si Berry itu ke sekolah mungkin suruh ikut sama ini ya, sama siswa SMP, karena kebetulan sekolah saya SD ini dekat dengan SMP gitu loh Pak. Jadi dia bisa ikut ketika hari Sabtu. Kalau hari lainnya bapaknya kan bisa nganter setelah pulang dari kebun gitu. Oke, oke, setuju sih sama pendapat Pak Erik itu. Yang pertama ya memang harus kita selidiki dulu apakah benar sih permasalahannya atau mungkin cari-cari alasan. Ya benar-benar Pak Erik. Oke, selanjutnya tadi berarti kalau memang permasalahannya seperti itu, Bapak akan mencarikan kendaraan ya tadi ya, atau mencarikan teman yang Tumpangan. tumpangan. Oke, oke. Jadi kapan nih Pak Erik mau ke tempatnya atau menyelesaikan masalah ini? Insya Allah hari Jumat besok Pak saya berkunjung ke sana, karena kalaupun misal saya tidak bisa ketemu di sana, mungkin saya cari info ketika bapaknya ngantar ke sekolah. Saya bisa cerita sama bapaknya masalahnya ada di mana gitu. Iya ya Pak Erik. Hari Jumat ya, oke, oke. Kabari ya Pak Erik nanti kalau memang permasalahannya selesai ataupun mungkin ada permasalahan lain, saya siap kok nerima. Oh Pak, ternyata lebih dari itu nih masalahnya, misalkan saya siap Pak, insya Allah menerima. Oke Pak Erik, kira-kira bagaimana nih? Siap, berarti kan insya Allah selesai juga. Kalau saya sih berpikiran seperti Pak Erik tadi, kalau sudah dikunjungi insya Allah permasalahannya terbuka semua. Dan benar sih kalau memang masalahnya di kendaraan, kata Pak Erik tadi, ya dicarikan tumpangan minimal. Kita kan sebagai seorang guru ya Pak Erik ya harus tanggung jawab. Betul-betul Pak Erik. Oke Pak Erik. Selain itu mungkin Pak ini mungkin kalau mungkin ada kendala ya, nah mau numpang itu agak susah. Mungkin kalau hari Sabtu saya bisa, mungkin saya sempatkan waktu untuk jemput ke sana. Wah mantap nih. Ya, hari Sabtu saja ya. Rela berkorban ya Bapak Erik ini, ya Allah. Seorang guru yang kata Ya, Pak Mul tadi, wow, seorang guru yang wajib nih, wajib untuk patut ditiru ya. Mantap Pak Erik. Oke. Jadi gimana nih Pak Erik, sudah pukul 4:30. Kayaknya kita lanjut diskusi kita yang lain nih. Kurikulum Merdeka nih, saya juga pusing Pak Terima Erik. kasih Pak ya sudah mendengarkan cerita saya. Jadi kita lanjut ke bahasan yang sudah kita janjikan tadi tentang Iya kurikulum. Pak, P5 ini pusing saya Pak. Kita lanjut dulu ya Pak. Oke. Silakan Ya, Pak oke. Erik. Sip. Saya ambil berkasnya dulu Pak. Oke. Terima kasih Pak Erik sudah Siap. memberikan curhatnya. Oke. Lanjut ke yang kedua ya Pak. Oke, bertukar peran. Ya Pak, langsung. Ntar Pak, tarik nafas dulu Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak. Silakan duduk, masuk dulu. Terima kasih Pak, terima kasih ya. Jadi gini Pak, sebenarnya gimana ya? Malu sih sebenarnya ngatakannya Pak. Tenang dulu. Ada apa kok malu tuh? Tenang dulu. Coba duduk dulu ini. Ada
Kebetulan ada gorengan nih. Ini ada kopi. Monggo, silakan. Sambil dulu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oh ya, saya minum dulu ya Pak. Oke, monggo. Oke, kasih Pak. Aduh ya Allah, pusing sebenarnya Pak, pusing, malu untuk menyampaikannya, tapi ya Alhamdulillah Bapak, kemarin saya WA kesempatan hari ini mungkin ya Pak, Iya. bisa bertemu kita. Terima kasih Pak sebenarnya waktunya Pak, karena saya ingin curhat ke guru di sekolah saya pun nggak bisa nih Pak, karena ya tadi permasalahannya dengan mereka, bukan dengan siapa, permasalahannya dengan mereka. Jadi saya ingin curhat ke sekolah lain, guru lain. Jadi mungkin Pak Erik adalah tempat curhat yang paling pas untuk saya ini. Jadi begini Pak Erik. Ya, monggo silakan. Gimana? Pak Erik kan tahu nih, saya nih sedang pendidikan guru penggerak nih Pak Erik ya. Angkatan 8 nih, saya guru penggerak, bahkan belum selesai nih Pak Erik. Jadi nih di pendidikan itu di modul banyak nih modulnya itu Pak Erik. Wah, terus modul 1, modul ini terus. Di situ harus aksi nyata. Saya sebenarnya Pak Erik punya ide banyak itu. Tapi nih Pak Erik ya, pas di otak saya ide-ide tadi, wah, cemerlang semua kalau rasanya itu. Tapi pas pelaksanaannya nih Pak Erik, pas di sekolah, melempem lagi. Bingung Pak Erik. Iya, nggak tahu saya. Bisa ada hambatan mungkin ya. Dikatakan hambatan itu ya gimana Pak Erik, tapi dikatakan ya ini tanggung jawab saya sebagai guru penggerak seharusnya. Jadi seperti ini ya Pak Erik. Saya itu guru junior kalau dikatakan di sekolah saya, guru paling muda. Belum beristri juga, yang lain itu sudah berkeluarga, sudah senior. Jadi saya ini paling junior Pak Erik. Jadi rasa malu, rasa sungkan itu selalu ada dalam diri saya Pak Erik. Nah, yang jadi permasalahan saya Pak Erik, ketika saya punya ide, nah ingin melaksanakannya itu, ingin mengajak mereka itu, kok ya aduh gimana nih. Ya seperti lah Pak Erik. Pak Erik mungkin tahu kan perasaan anak muda ingin mengajak orang tua itu rasanya. Bagi saya belum pengalaman kan Pak Erik ya. Mereka kan sudah pengalaman semua mungkin. Nah saya itu terkendalanya di situ Pak Erik. Banyak program tapi aksi dari program saya itu ya tidak bisa Pak Erik. Hanya 1-2 aksi yang berjalan tapi tidak sesuai ekspektasi saya Pak Erik. Jadi gimana ini? Kalau boleh tahu Pak ya, sebelumnya kedekatan Bapak dengan Bapak Ibu guru di sana itu dengan rekan sejawat itu bagaimana? Bagus nggak hubungannya? Kalau sama teman-teman ya Pak, welcome aja sih Pak, nggak ada masalah. Maksud saya itu ya enjoy, makan ya bareng, istirahat keluar bareng, cari makan bareng, duduk bareng, nggak ada masalah sebenarnya Pak. Tapi nih Pak ya, pas saya nih Bu, saya ada apa itu ibaratnya, program nih, kegiatan pembersihan lingkungan. Sudah ada yang pura-pura sibuk dengan laptopnya masing-masing, ada yang mungkin pura-pura ke dalam kelas masing-masing. Seperti itulah, periksa nilai dan sebagainya. Jadi bingung Pak, saya ya sudahlah, saya sendiri aja sama anak didik saya. Bingung Pak kadang Pak. Sebenarnya itu berarti hubungannya baik ya dengan rekan-rekan sejawat. Sebenarnya Pak. Tapi dalam hubungan yang kegiatan informal ya, misal dalam kegiatan penugasan dengan ide-ide yang Bapak miliki itu sebenarnya sudah disampaikan belum sih dengan kepala sekolah dan sudah dibuatkan SK belum? Ada beberapa nih Pak yang dibuatkan SK, ada skala besar itu mungkin seperti membentuk paguyuban ada, tapi kalau yang lainnya ada yang tidak Pak, seperti itu Pak. Jadi kira-kira kalau dikonsultasikan sudah dengan kepala sekolah, beberapa hal juga sudah dibuatkan SK. Trik-triknya ada nggak dari Pak Joko? Mungkin dari saya ya Pak, mengurangi rasa malu. Iya. Pak, berarti karena ini ada di diri saya nih Pak, sosial emosional saya belum terkondisi dengan baik nih Pak. Jadi yang perlu saya ini kan adalah pembelajaran terkait sosial emosional saya, terkait menangani guru senior atau membangkitkan
motivasi guru senior itu yang perlu saya tingkatkan. Itu sih Pak mungkin Pak. Terlebih satu lagi mungkin ya betul kata Bapak tadi, konsul dengan kepala sekolah. Mungkin dengan konsul saya lebih tercerahkan, dengan membentuk rapat mungkin dan terstruktur, jadi semua kegiatan bisa dilaksanakan sesuai tugas masing-masing. Mungkin seperti itu sih Pak ya. Nggak tahu juga sih Pak, belum dicoba. Jadi itu salah satu trik yang akan Pak Joko implementasikan ya. Iya sih Pak, rencana saya seperti itu Pak. Ini kan juga saya ada program baru nih Pak terkait pembuatan Apa itu, kebun sekolah. Mungkin sebelum saya eksekusi saya ingin konsul dulu, baru ya semoga saja disetujui kepala sekolah dan ya bisa terlaksana dengan baik dengan tanggung jawab bersama. Kolaborasinya saya tingkatkan lagi lah Pak. Mantap Pak Joko. Benar sekali, pembelajaran profesional memang sangat diperlukan, apalagi dengan guru-guru yang senior, dan kita memiliki ide-ide yang apa namanya untuk dituangkan tuh perlu kolaborasi dari mereka. Berarti penerapan sosial emosional harus jalan. Iya Pak. Jadi kapan nih Pak Bapak akan mencobanya? Besok Pak, besok kan sekolah nih, kepala sekolah mungkin ada keperluan setelah pelantikan guru baru banyak masuk, ya mungkin di sana kesempatan saya untuk berbicara konsul. Pas lah guru baru masuk semua, di situ konsultasi saya sekaligus supaya mereka mendengarkan. Iya Pak, mungkin itu Pak sih. Semoga ya Pak. Nah, actionnya ditambahi guru-guru yang baru Pak ya, biasanya tenaga baru, semangat baru. Semoga bisa nyupport ide-ide yang Pak Joko miliki. Insya Allah Pak, semoga Pak. Mohon doanya ya Pak. Siap. Oke. Jadi besok rencananya semangat ini Pak Joko nih. Iya Pak. Semoga tercerahkan. Jadi Pak, sudah siang nih Pak. Saya rasa cukup ya murid saya nanti Pak. Saya tinggalkan lama di sekolah sebelah. Takutnya nanti ada yang ya nggak tahu. Terima kasih Pak ya. Siap. Jadi mohon maaf nih Pak. Ini kopinya belum habis. Terima kasih Pak. Pokoknya intinya saya minum dulu ya Pak. Bentar Pak. Monggo ya. Silakan Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Saya tinggal dulu ya Pak. Terima kasih. Selamat melanjutkan pekerjaan ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali. Apus untuk Pak Erik.